Tuhanku adalah agamaku, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. La 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 la, Islam agamaku. La 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 la, Al-Quran kitabku. Punya Al-Quran semuanya? Dibaca nggak Al-Qurannya itu? Bener. Bener. Oh, hebat ya anak SD Auladi ini. Kak Ainuk seneng banget kalau lihat anak-anak yang pintar-pintar, hebat-hebat semuanya. Benar-benar hebat ya. Oke, kalau begitu kita mulai cerita kita. Tapi sebelumnya tahu temannya Kak Ainuk? Siapa namanya? Monyet. Bukan, ini adalah Bah, ini teman-teman kita yang ini sudah besar semua. Ya, tapi belum sunat. Sudah belum. Ini sudah besar semuanya, sudah sunat ya, sudah kelas 4, 5, 6. Ya, ini kali besar kali tidak puasa. Kalian puasa enggak sih? Kok suaranya bisa kenceng kalau puasa? Mereka ini kan puasanya jangan puasa, jangan enak banget Mbak. Mereka ini sudah kelas 6 masak sampai jam 12. Yang tadi adik-adik kelas 1 nggak apa-apa sampai jam 12. Ini kelas 6 masak puasanya puasanya sampai jam maghrib, sampai maghrib. Sibah juga aku sudah sampai maghrib. Bah ya Mbak, mereka ini mau dengar cerita. Ya cerita. Kasih cerita. Si Mbak mau ngasih cerita. Cerita apa Mbak? Cerita Nyi Roro Kidul. Gak boleh cerita Nyi Roro Kidul seperti ini. Ceritanya cerita yang bagus, cerita yang membangun, yang menginspirasi, tentang sahabat-sahabat Nabi gitu. Masa cerita Nyi Roro Kidul? Cerita apa? Kalau begitu aku akan cerita apa Mbak? Cerita hikmah. Bagus ini. Cerita hikmah apa? Azab anak yang suka mencontek. Cerita azab anak yang suka mencontek. Kena azab Bang? Oh iya. Azabnya apa Bang? Azabnya nanti adalah apa? Matanya indah banget. Gak boleh seperti itu Bang Asbu ayam. Jangan. Kita cerita tentang ini Kak Induk. Selebriti langit. Wow, selebriti langit. Maksudnya terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Kalian tahu nggak siapa yang sangat terkenal di langit tapi di bumi dia jadi orang biasa saja? Tahu tidak? Nanti kamu mau cerita tentang itu. Oke, tapi sebelumnya coba Simbah nyanyi dulu. Nyanyi tentang tentang apa Mbak? Martabak. Martabak bukan martabak. Martabak.
bukan martabak, haram makan. Marhaban ya Radan, marhaban ya Radan, marhaban ya Radan, marhaban ya Radan. Nah, ini kita udah masuk di bulan Ramadan, bulan yang ini udah sampai di minggu yang kita puasanya udah dapat berapa sih teman-teman? 16. Ntar lagi, sebentar lagi lebaran. Si Mas sudah beli baju? Sudah. Baju baru? Bukan. Apa? Oh, baju apa? Baju renang. Orang-orang lebaran itu baju koko, baju takwa, baju baru, gamis ya. Baju renang, ya apa tidak punya baju renang? Bajunya cuma satu ini terus. Pak Inuk sih tidak pernah membelikan. Ya ngapain juga dibelikan bang kamu ini kan? Biasa saja pakai baju ini kan juga bagus. Ya tidak. Bagus tidak. Bagus tidak. Aku kan pengen pakai gamis. Wah, pengen pakai baju gamis ya. Iya. Terus ya kadang-kadang kalau tidur nanti pakai baju renang. Ya nanti kayaknya belikan nanti setelah ini kita kan dapat berkah nanti, terus kita beli baju baru. Kita cerita dulu ke teman-teman ya. Simba, kita dulu ya bubuk atau mandi. Oke, aku mandi di mana? Di mesin cuci. Ya sudah teman-teman, biar Mbah Jarwo istirahat, Kak Inuk cerita ya. Siap ya? Siap bener? Ya. Mbak, aduh. Yuk, Inuk. Ya sudah, diam saja di situ. Inuk. Sudah diam dulu, sabar di sini sebentar lagi nanti. Gelap sebentar baik. Biasanya juga kayak gini. Mbak Jarwo udah di sini. Ganti-ganti. Kita cerita apa ya? Tadi kayak lu bilang cerita selebriti langit. Dia sangat terkenal di langit, tapi di bumi dia biasa-biasa saja. Dia adalah Uwais al-Qarni. Adik-adik, pada zaman dahulu di Yaman ada seorang anak yang bernama Uwais al-Qarni. Uwais bekerja sebagai penggembala ternak. Dia hanya tinggal bersama ibunya saja, karena ia adalah seorang anak yatim. Uwais setiap hari hanya dihabiskan waktunya untuk menggembala ternak milik orang lain. Setiap ia mendapatkan penghasilan upah dari ia beternak, ia menggembala ternak, dia gunakan upahnya itu untuk bersedekah, diberikannya kepada orang lain dan untuk merawat ibunya. Hampir setiap hari ia berpuasa. Yang melakukan puasa Daud, hari ini berpuasa, besok tidak puasa, tidak seperti itu setiap hari. Dan setiap malam selalu ia habiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Sampai kadang ia menangis sendiri. Ia tidak pernah lupa menunjukkan ibadah kepada Allah. Karena itu para malaikat Allah mengenalnya. Ia sangat terkenal di langit. Ia hanya tinggal bersama ibunya yang sudah sangat tua dan lumpuh. Suatu hari ibu Uwais memanggil Uwais. Uwais,
Iya ibu. Kenapa ibu? Uwais, ibu sudah sangat tua. Sebentar lagi Allah sudah akan membantu ibu. Uwais akan selalu bersama ibu? Benar. Ada satu hal yang ibu selama ini sangat ingin lakukan, tapi belum bisa terlaksana. Apakah itu ibu? Kalau Uwais bisa, Uwais akan lakukan untuk ibu. Apapun akan Uwais lakukan. Karena bagi Uwais, ibu adalah segalanya. Ya. Masya Allah. Uwais, ibu sangat ingin pergi beribadah haji. Ibu ingin pergi ke Mekah, bisa melihat Ka'bah dan ibadah di sana. Pasti ibu. Nanti Uwais akan ajak ibu ke sana. Uwais ini diberi cobaan sama Allah, seluruh badannya belang-belang, dia berpenyakit soplak, putih-putih semuanya, ada belang-belang putih di sekujur tubuhnya. Kemudian dia berpikir, ya Allah, ibuku sangat ingin sekali pergi ke Mekah, mengunjungi Ka'bah dan beribadah di sana, bisa tawaf, melempar jumrah, sa'i. Tapi bagaimana mungkin kita bisa ke sana? Jarak antara Yaman ke Mekah itu sangat jauh sekali. Kalau sekarang mungkin sekitar 500 kilo dari Yaman sampai ke Mekah. Itu seperti dari Palembang ke Jakarta. Yaman ke Mekah itu dari Palembang sampai Jakarta. Jauh tidak? Sementara aku tidak memiliki kendaraan, aku tidak punya onta, aku tidak punya kuda untuk mengangkat ibu. Gimana ya Allah? Ya, aku punya ide. Aku akan membeli seekor lembu. Adik-adik, tepuk satu. Keesokan harinya, Uwais membeli seekor lembu. Lembu itu masih kecil. Kemudian lembu itu dibawanya ke atas bukit. Untuk apa lembu itu ya? Lembu itu dari atas bukit, lembu itu digendongnya Uwais turun ke bawah. Aku harus menguatkan tubuhku, otak-otakku harus kuat, badanku harus sehat. Aku akan gendong ibuku sampai ke Mekah nanti. Pasti aku akan bisa. Iya, latihan setiap hari ternyata. Ya gendong lembu dari atas bukit, ya turun ke bukit. Di atas punggungnya dia jalan terus. Allah. Orang-orang yang melihat Uwais semuanya mengira Uwais gila. Uwais sudah. Teman-teman,
Lihatlah, ada orang sinting itu. Wes, kapan kamu mulai kurang marah seperti ini? Masa ada sapi kamu gendong seperti itu? Iya, sudah kurang waras. Ya sudah gini, masa sapi digendongnya? Gendong itu, gendong adik kamu, Wes. Iya, Wes kurang waras. Wes sudah gini teman-teman. Dasar tidak punya teman, selalu sendirian. Badanmu belang-belang pula. Sudah komplit kami tuh, Wes. Semua orang menghina, mencaci Wes. Teman-teman lihatlah itu. Kasih jalan, Wes mau lewat. Dung, 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 dung. Wes tidak hiraukan semua kata-kata teman-temannya itu. Ia terus melakukan itu setiap pagi. Dia gendong lembu naik ke atas bukit, turun dari bukit, sampai lembu itu besar. Tantangan Wes semakin besar. Tiap pagi, tiap hari, orang-orang selalu menghinanya, mencacinya. Kurang kerjaan saja. Teman-teman capek sendiri kita ngomongin dia. Memang dia itu sudah tidak punya pikiran. Udah nggak usah kita ngomongin. Wes, kamu itu mau ngapain? Wes tetap diam. Badannya semakin kekar, ototnya semakin berisi. Dia semakin besar dari semua. Semakin lembu itu besar, semakin kuat Wes. Tak terasa sudah 1 tahun lamanya Wes menggendong, naik turun bukit untuk menggendong lembu-lembu itu. Alhamdulillah. Ibu, Wes, bagaimana nak? Apakah kita jadi berangkat? Ibu, lihatlah, badanku sudah besar, ototku sudah kuat. Besok kita akan pergi ke Mekah, Ibu. Mekah? Kita jadi naik haji. Ibu naik hajinya? Iya, Ibu. Tapi kita kan tidak punya unta, tidak punya kuda atau kendaraan untuk membawa ibu kita ke anakmu. Ibu, jangan khawatir, Wes akan menggendong ibu. Wes, ya Allah, kamu tidak perlu melakukan itu, Wes. Tidak apa-apa, Ibu. Lihat, badan Wes sudah kuat. Wes pasti kuat menggendong ibu. Tapi karena kamu kali itu sangat jauh, anakku. Sudahlah, Wes. Ibu tidak usah berangkat haji, tidak apa-apa. Ibu harus berangkat. Bismillah, Allah akan bersama kita. Aku akan bisa mengantar ibu ke sana. Ibu Wes yang lumpuh tadi akhirnya ibu persiapkan bekalnya. Besok kita berangkat, Ibu, ya. Iya, Wes. Ibu menyiapkan perbekalan untuk melalui perjalanan yang sangat jauh. Lebih kurang 500 km harus mereka lalui di tengah padang pasir yang sangat luas, dengan panas yang sangat menyengat.
Pagi itu Uwais menggendong ibunya. Naiklah ke atas Uwais, ibu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Maka dimulailah perjalanan untuk pergi naik haji. Uwais menggendong ibunya dengan hati penuh rasa syukur. Ibu, Uwais, kalau kamu capek, kamu istirahat sayang. Ya ibu, nanti kita istirahat saat sholat duhur saja. Setelah sholat duhur, nanti kita beristirahat sebentar. Mereka terus melanjutkan perjalanan. Digendong ibunya. Bukan ringan. 80 kilo, 60 kilo beban di punggungnya Uwais. Dengan perjalanan yang sangat jauh, melintasi gurun Sahara, padang pasir yang tandus, panas matahari yang menyengat. Uwais, kita berhenti di sini, nak. Kita sholat dulu. Mereka beristirahat, beribadah, kemudian melanjutkan perjalanan. Saat malam datang, dua ibu anak ini pun beristirahat, tidur, beratapkan langit, dan kemudian melanjutkan perjalanan pada esok hari. Demikian terus, Uwais menggendong ibunya dengan penuh rasa sayang. Ibu, sebentar lagi kita akan sampai. Dan adik-adik, benar. Setelah perjalanan dilalui hari demi hari, hampir sebulan penuh Uwais melakukan perjalanan. Tibalah mereka di Mekah Al-Mukarramah. Ibu tak kuasa menahan air matanya tiba-tiba menetes saat dia melihat Uwais. Ka'bah bukan? Ibu tidak bermimpi kan? Ibu tidak bermimpi kan, Uwais? Ini Ka'bah kan saya? Iya ibu, kita sudah sampai di Mekah dan kita sudah sampai di Ka'bah. Kita berdoa ibu. Mereka berdua kemudian berdoa. Ibu berdoa dan Uwais pun berdoa. Tetapi Uwais berdoa untuk ibunya. Mendengar Uwais berdoa untuk ibunya, bertanyalah sang ibu kepada Uwais, Uwais anakku, kenapa kamu tidak berdoa untuk dirimu sendiri? Kenapa kamu mendoakan ibumu ini? Kata Uwais apa adik-adik? Ridhonya ibu, insya Allah kalau aku berdoa untuk ibu, maka ibu akan mendapatkan ridho Allah. Ridhonya ibu adalah ridhonya Allah. Wah, adik-adik, saat berdoa seperti itu, tiba-tiba seluruh belang-belang yang ada dalam tubuhnya Uwais hilang. Hanya tersisa satu belang saja di balik telapak tangannya. Ibu, lihat, benar kan? Allah sayang pada kita. Aku berdoa tadi, sekarang tubuhku tidak belang-belang lagi. Ridhonya ibu memang ridhonya Allah. Benar kan ibu?
sang ibu dan Uwais terus melanjutkan ibadah di Ka'bah di Mekah Al-Mukarram. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan pulang kembali di Yaman. Setelah sampai di Yaman, orang-orang yang mengejek Uwais tadi baru sadar. Uwais ternyata kemarin gendong sapi itu untuk latihan. Dia menggendong ibunya. Uwais, maaf ya. Uwais, Aku minta maaf ya. Uwais, aku temanmu ya. Tidak apa teman-teman, karena aku juga tidak bilang pada kalian. Apa yang aku lakukan ini semata-mata untuk ibuku. Begitulah berarti. Uwais telah berhasil mengajak ibunya beribadah di Ka'bah, menunaikan ibadah haji, dan mengantarkan ibunya memenuhi permintaan ibu. Suatu ketika adik-adik semuanya saat di Yaman, Uwais bilang pada ibunya, Ibu, kita kemarin sudah ke Mekah. Aku selama ini hanya mendengar cerita tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW, tapi aku belum pernah bertemunya. Aku ingin ke Madinah, Ibu. Aku ingin mengunjungi baginda Nabi. Aku ingin bertemu dengan beliau, berdoa untuk beliau dan mendapatkan syafaatnya. Tapi bagaimana mungkin aku harus meninggalkan ibu? Sementara ibu sakit dan Uwais, jangan pikirkan ibunya. Pergilah ke Madinah, temuilah Rasulullah. Kamu pasti bisa nanti. Biarlah ibu sama tetangga, titipkanlah ibu pada tetanggamu. benar ibu, Uwais boleh pergi ke Madinah. Saat ini, bukankah kamu begitu rindu pada Rasulullah? Iya ibu, aku ingin sekali bertemu baginda Rasulullah. Ingin mendapat syafaatnya. Ibu, Pergilah sayang. Adik-adik, Uwais menitipkan ibunya kepada tetangganya. Berangkatlah Uwais ke Madinah. Jaraknya bersama Yaman Mekah dengan Yaman Madinah itu perjalanan siang malam ia lalui, melewati padang pasir yang sangat-sangat tandus demi ingin bertemu dengan baginda Rasulullah. Uwais melakukan perjalanan itu, ia sangat rindu, sangat ingin ketemu Rasulullah. Kami pada Dia terus melakukan perjalanan. Saat waktu sholat tiba, ia berhenti untuk beristirahat dan melakukan ibadah kepada Allah. Sampai singkat cerita adik-adik semuanya, sampailah Uwais Al-Qarni di kediaman Rasulullah Muhammad SAW. Ia ketuk pintu. Assalamualaikum.
tidak ada jawaban dari baginda Rasulullah. Pintunya dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang membuka adalah Aisyah radhiyallahu anha, istri dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah membukakan pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan. Siapa kamu? Uwais pun memperkenalkan diri. Aku Uwais. Aku dari Yaman. Aku ingin sekali bertemu dengan Rasulullah. Betapa terkejutnya si Uwais. Dia kemudian serasa patah hati saat mendengar Rasulullah tidak ada di tempat. Aisyah menceritakan bahwa baginda Nabi sedang berperang dan tidak ada di rumah saat itu. Uwais, mohon maaf sebelumnya. Baginda sedang tidak ada di rumah. Baginda Nabi saat ini sedang berperang. Jadi aku tidak jadi bertemu Rasulullah. Ya Uwais, kalau kamu mau menunggu berapa lama lagi, nanti pasti baginda Rasulullah akan pulang. Mohon maaf, aku meninggalkan ibu yang sangat tua. Ibuku sendiri lumpuh, tidak bisa berjalan. Ia sendirian di Yaman saat ini. Aku tidak bisa meninggalkannya terlalu lama. Aku mohon pamit. Aku akan pulang. Adik-adik, kesedihan si Uwais Al-Qarni tadi, bagaimana ia sudah menyimpan rindu yang sangat pada Rasulullah, ingin bertemu, ingin mendapatkan syafaatnya, ingin berdoa bersama Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak ada karena berperang. Ia berjalan pulang ke Yaman dengan hasil itu. Tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Uwais sudah sangat besar ini adik-adik. Udah bukan anak-anak lagi, tapi udah pemuda ya. Dia lanjutkan perjalanannya pulang. Kemudian selesai berperang, Rasulullah pulang ke Madinah lagi dan bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apakah tadi ada seorang pemuda yang mencariku? Ia dari Yaman. Kata Aisyah, betul baginda. Ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Ia dari Yaman. Ia meninggalkan ibunya seorang diri demi ingin bertemu dengan baginda Rasulullah. Kata Nabi apa? Aisyah. Dikumpulkannya juga di situ ada sahabat Nabi yang lain, ada Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali Umar bin Khattab, kemudian Rasulullah sampaikan kepada mereka, istriku dan sahabatku sekalian, orang yang mencariku tadi, pemuda yang mencariku tadi adalah Uwais Al-Qarni. Ia sangat terkenal di langit. Ia sangat selalu menjadi perbincangan para malaikat Allah karena ketaatannya pada Allah dan karena kerendahan hatinya. Suatu saat kalau kalian sahabatku semua bertemu dengannya, mintalah didoakan dan mintalah istighfar kepadanya, karena dia adalah manusia langit.
Begitu kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. Maka adik-adik sekalian, suatu hari di zaman orang-orang sudah tidak tahu lagi Uwais Al-Qarni. Dia adalah orang yang biasa saja. Dan saat melakukan perjalanan, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib sampai ke Yaman. Mereka bertanya, adakah kalian di sini yang bertemu dengan Uwais? Adakah yang kenal dengan Uwais? Semua menjawab tidak ada. Sampai suatu ketika Rasulullah SAW wafat, mangkat dan berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Uwais pun mendengar berita itu. Dia sedih luar biasa. Ya Allah, aku belum bertemu dengan Rasulullah, tapi kenapa Engkau telah memanggilnya, ya Allah? Kapan aku bisa ketemu dengannya lagi, ya Allah? Itu Uwais pun meninggal dunia, adik-adik semua. Karena itu Uwais sudah meninggal, maka Uwais tidak punya tanggung jawab dan dia berkelana. Dia bersama kafilah-kafilah, rombongan-rombongan pedagang melakukan perjalanan dari Yaman untuk berdagang. Tetapi Uwais senantiasa beribadah pada Allah dan selalu mendermakan, selalu mensedekahkan seluruh hartanya. Dia bukan minta cari muka, dia tidak cari muka di depan orang-orang, tapi selalu dia cari muka di depan Allah. Dia lakukan itu karena Allah. Dan suatu hari rombongan kafilah itu bertemu dengan Umar dan Ali, sahabat Rasulullah. Bertanya Umar dan Ali ketika bertemu dengan Uwais, maaf, apakah Anda Uwais? Kata Umar kepada Uwais. Apa jawaban Uwais? Bukan, aku, namaku Abdullah. Kita semuanya adalah Abdullah. Kita semuanya adalah makhluk Allah. Aku melihat ada tanda putih di belakang tanganmu. Baginda pernah berpesan, kalau aku bertemu dengan seorang dengan tanda putih di telapak tangannya, aku harus minta istighfar dan doa kepadanya. Engkau pasti Uwais Al-Qarni. Iya bukan? Uwais pun menjawab, iya, aku Uwais. Alhamdulillah, akhirnya kita bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Jangan keras hati dan seluruh orang tahu. Biarlah aku dengan keberadaanku saat ini, biarlah orang-orang di dunia ini tidak tahu aku sebenarnya. Allah, kita bertemu dengan Uwais, kata Umar seperti itu. Maka Umar dan Ali minta didoakan oleh Uwais agar bersama-sama mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan adik-adik sekalian, singkat cerita, begitulah Ali dan Umar pulang kembali ke Madinah. Dan sampai akhir hayatnya, sampai kemudian Uwais Al-Qarni berpulang meninggal dunia. Banyak orang yang datang, sementara selama ini tak ada seorang pun yang kenal dengan Uwais. Siapa orang-orang itu? Dari mengurus jenazah Uwais, memandikan Uwais, mensalatkan Uwais, banyak orang-orang dengan wajah penuh cahaya datang ikut membantu, mensalatkan, memandikan, mengkafani dan mengurus jenazah
Uwais Al-Qarni. Dan orang ini diyakini adalah malaikat Allah. Mereka yang turut bersedih atas berpulangnya Uwais Al-Qarni hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Uwais Al-Qarni berpulang. Uwais Al-Qarni meninggal dunia dengan penuh kedamaian di sisinya. Dihantarkannya jenazahnya itu oleh malaikat Allah. Orang-orang di dunia, tetangga-tetangganya, teman-temannya, tak ada yang mengenal bahwa yang meninggal ini adalah Uwais Al-Qarni, yang selalu menjadi perbincangan para malaikat di atas sana. Yang malaikat selalu memuji kebaikan Uwais, kemurah hatian Uwais, meski dia orang yang tidak punya penggembala kambing, tapi sedekahnya luar biasa. Meski dia orang tidak punya, tapi rasa sayang, rasa cintanya pada ibunya sungguh luar biasa. Dia mau melakukan apa saja untuk ibunya, meski harus melakukan perjalanan yang sangat jauh dari Yaman ke Mekah. Dia Uwais Al-Qarni yang sangat terkenal di langit, meskipun di dunia orang-orang menganggapnya biasa-biasa saja dan tidak dikenal sama. Tepuk satu. Nah, adik-adik sekalian, sudah dapat ceritanya, udah ditulis ceritanya. Nah, jadi kesimpulan apa yang kita ambil dari cerita Uwais Al-Qarni ini? Siapa yang bisa jawab? Ya, sini apa kesimpulannya? Siapa? Ini namanya bukan sini saya. Ya. Ayolah. Apa tadi ceritanya tentang apa yang kita teladani dari cerita Uwais? Berbuat baik kepada ibu. Terima kasih. Berbuat baik kepada ibunya. Iya, benar banget ya. Luar biasa. Uwais telah memberikan teladan kepada kita bagaimana kita harus berbuat baik kepada ibu kita. Ibu kita minta sesuatu, langsung siap mah, siap umi, siap bunda. Enggak, udah nanti ya, nanti bentar lagi, ini masih nanggung, ini belum selesai main game-nya. Masih main Mobile Legends, masih main Free Fire, main Gepeto. Langsung siap ya. Kalau bunda kita, umi kita minta tolong pada kita, selalu siap. Dan Uwais memberikan keteladanan kepada kita bagaimana cintanya ia pada baginda Rasulullah, pada Nabi kita Muhammad. Dia ingin sekali bertemu sampai dia rela jalan jauh untuk bertemu baginda Rasulullah. Tetapi meskipun belum bisa, tapi rasa cintanya pada Rasulullah itu luar biasa. Uwais juga memberikan contoh, memberikan teladan bagi kita. Meskipun ia orang papa, meskipun ia orang tidak punya, tetapi ia selalu mensedekahkan hartanya. Sedekah itu nggak harus nunggu kaya dulu. Berapapun yang kita miliki, kalau kita ikhlas sedekahkan. Seperti Uwais, dia nggak cari
tidak terkenal, biar tidak muat sama dilihat sama orang lain. Enggak, dia dapat harta sedikit, dapat dari upah sedikit dari menggembala ternak, menggembala kambing milik tetangganya, dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang mungkin tidak bisa bekerja seperti dia. Nah, adik-adik sekalian, berikan tadi cerita Kak Inuk hari ini tentang selebriti langit Uwais Al-Qarni, terkenal di langit, biasa-biasa saja di bumi. Siapa yang ingin seperti Uwais Al-Qarni? Pasti semuanya ingin nanti ya. Baik, terima kasih semuanya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berlomba-lomba untuk menjalankan segala amalan